Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyid Iskandar. NIM saya 2101111187. Saya dari Prodi Manajemen, jenjang S1, Fakultas Ekonomi. Saat ini saya sedang menempuh semester 4. Dan saya Mumtazatul Alusna dengan nomor NIM 2101111180, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi, Muhammadiyah Cirebon. Baik, kami akan mempresentasikan tugas akhir dari dosen kami, Ibu Silvani SEMM, mata kuliah Sumber Daya Manusia, dan materi yang kami ambil yaitu tentang kinerja, dan saya ambil dari buku Manajemen Sumber Daya Manusia yang ditulis oleh Dr. Muhammad Busro. Tahun terbit pada tahun 2018. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul kinerja. Sebelum kita tahu apa itu kinerja, kita perlu memahami dulu apa itu konsep dari kinerja. Bahwa kinerja ini adalah, menurut pendapat para ahli yang ditekan pada 2010, bahwa kinerja adalah prestasi kerja atau performance yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bersifat kualitas maupun kuantitas. Biasanya penilaian kinerja ini seseorang atau kelompok dilakukan dalam waktu periode setahun. Jadi kinerja adalah merupakan sebuah prestasi kerja yang dilakukan oleh seseorang ataupun kelompok dalam sebuah organisasi yang menunjukkan hasil dari usaha seseorang dalam mempersungguh pekerjaannya dalam rangka memenuhi tugas dan kewajiban. Seperti tadi dilihat dari ini berdasarkan kualitas maupun kuantitas keluaran, artinya semakin banyak dia semakin banyak dia menghasilkan hasil yang dia dapat, atau penilaian kinerja atau prestasi kerja yang dia dapat juga tentu akan semakin baik. Selanjutnya, setelah kita memahami konsep dari kinerja itu sendiri, kemudian bagaimana atau strategi yang harus dilakukan agar seseorang atau karyawan dalam sebuah perusahaan kinerjanya ini terus meningkat. Ini dalam materi saya dijelaskan ada beberapa cara yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dari karyawan dalam sebuah perusahaan. Yang pertama itu kepuasan kerja. Kenapa kepuasan kerja ditentukan? Karena ketika seorang karyawan ini merasa puas dengan pekerjaannya mereka, tentu mereka akan secara tidak langsung termotivasi untuk memberikan yang terbaik, cenderung merasa lebih bersemangat dan berkomitmen terhadap tugas-tugas mereka. Artinya dia termotivasi dengan hasil kerja yang dia dapatkan, sehingga memicu karyawan untuk bisa bekerja lebih keras dan konsisten, bisa mencapai target kerja yang telah ditetapkan. Artinya dengan kita merasa puas dengan pekerjaan yang kita lakukan, kita akan secara otomatis termotivasi dan akan konsisten agar bisa terus mencapai target kerja yang telah ditetapkan atau kerja yang telah diwajibkan kepadanya. Kemudian yang kedua itu strateginya dalam meningkatkan kinerja itu ada tingkat imbalan. Tingkat imbalan ini bisa dikatakan sebagai gaji atau tunjangan. Tentu sudah menjadi hal yang pasti ya, ketika seseorang bekerja dalam sebuah perusahaan atau organisasi, pasti tujuan salah satunya adalah gaji atau tunjangan. Nah, ketika sebuah perusahaan memberikan gaji yang adil dan kompensasi yang kompetitif, ini sangat berpengaruh ya. Dan ini penting bagi kepuasan dari kinerja karyawan itu sendiri. Artinya jika karyawan merasa bahwa mereka dihargai secara finansial dan mendapatkan gaji yang sebanding dengan kontribusi mereka, tentu karyawan akan merasa lebih puas dan termotivasi untuk bisa bekerja dengan baik. Kemudian selain gaji tunjangan, tentu ada insentif, bonus, atau sebuah program penghargaan. Nah, itu hal-hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan atau organisasi, seperti tadi gaji, memberikan gaji yang sesuai, yang adil dengan pekerjaan karyawan itu sendiri. Kemudian memberikan insentif atau bonus. Insentif atau bonus ini didasarkan pada pencapaian target atau kinerja
kerja yang dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Karyawan melihat hubungan langsung antara upaya kerja mereka dan imbalan yang mereka terima, mereka cenderung akan termotivasi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Selanjutnya, setelah keterampilan, keterampilan ini adalah merujuk kepada kemampuan, pengetahuan, kompetensi yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan tugas atau pekerjaan tertentu. Artinya keterampilan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Ini ada beberapa alasan kenapa ini termasuk keterampilan ini merupakan faktor penting, karena dengan kita terampil bisa mencapai kemampuan, pengetahuan, tentu dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas sebuah perusahaan atau organisasi itu. Artinya keterampilan yang baik ini memungkinkan karyawan untuk melaksanakan tugas dengan lebih efisien. Nah, mereka dapat menguasai teknik dan metode kerja yang efektif, menggunakan alat atau perangkat dengan baik, dan memahami proses kerja secara mendalam. Nah, hal ini dapat menghasilkan peningkatan produktivitas dalam melakukan tugas atau pekerjaan. Di pekerjaannya bisa lebih efisiensi atau bisa lebih produktivitas lagi dalam bekerja. Kalau di situ kemampuan dan pengetahuan kompetensi yang dimiliki itu sesuai dengan tugas dan pekerjaan. Selanjutnya, poin yang keempat, keterampilan afeksi. Apa itu keterampilan afeksi? Keterampilan afeksi ini adalah merujuk pada kemampuan seseorang dalam mengelola emosional mereka sendiri dan berinteraksi secara positif dengan emosi orang lain. Keterampilan afeksi ini juga dikenal sebagai keterampilan sosial atau keterampilan emosional. Ini contoh-contoh atau beberapa contoh keterampilan afeksi seperti kesadaran emosi, regulasi emosi, empati, komunikasi emosional. Itulah beberapa contoh dari keterampilan afeksi. Seperti kesadaran emosi, ini adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi sendiri dan orang lain. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi emosi yang sedang dialami dan juga menyadari faktor-faktor yang mempengaruhi emosi dan memahami dampak emosi pada diri sendiri dan orang lain. Itulah contoh-contoh keterampilan dari afeksi. Kemudian poin yang selanjutnya adalah kreativitas individu. Nah, kreativitas individu ini juga merujuk kepada kemampuan seseorang untuk menghasilkan gagasan, sebuah konsep atau solusi baru yang orisinal dan berbeda. Ini melibatkan kemampuan untuk berpikir di luar batasan yang ada, membuat koneksi yang tak terduga, dan menghasilkan sesuatu yang inovatif. Ini juga ada beberapa alasan, kritik atau manfaat dari kreativitas individu. Yang pertama yaitu kemampuan berpikir secara divergen. Artinya kreativitas melibatkan kemampuan untuk berpikir divergen, yaitu kemampuan untuk menghasilkan berbagai gagasan atau solusi yang berbeda. Artinya kreatif, individu ini, seorang ini, karyawan ini kreatif dan mampu mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda, berimajinasi dan berpikir di luar otak atau di luar cara berpikir seseorang. Ini kreativitas dalam individu. Artinya kemudian juga salah satunya berani dalam mengambil resiko, juga mampu dalam mengembangkan sebuah ide-ide kreativitas, melakukan sebuah inovasi. Itulah strategi yang dapat ditingkatkan oleh perusahaan atau organisasi untuk meningkatkan sebuah kinerja seseorang dalam perusahaan itu. Baik, poin selanjutnya itu ini ada pendapat beberapa ahli yang mengemukakan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sebuah kinerja seorang atau karyawan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Yang pertama, ini ada pendapatnya Tambunan yang dikemukakan pada tahun 2002. Ini ada dua faktor yang dapat mempengaruhi sebuah kinerja. Yang pertama faktor manusia, yang kedua faktor ekonomis dan bisnis. Ini faktor manusia terdiri dari motivasi yang kuat, kemudian penawaran tenaga kerja, selanjutnya etos kerja, kemudian produktivitas kerja dan kualitas tenaga kerja.
dari faktor manusia, artinya motivasi yang kuat ini merujuk pada dorongan internal, dorongan dalam diri yang kuat mendorong seseorang untuk bisa mencapai tujuan, mengejar sebuah keberhasilan, atau melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan. Artinya dengan kita memiliki motivasi yang kuat dapat mempengaruhi perilaku sebuah kinerja dan pencapaian individu. Itu kalau kita memiliki atau motivasi yang kuat, masuk diantaranya adalah daya tahan yang tinggi, fokusnya jelas, memiliki ketekunan, ya, kemudian bisa meningkatkan kinerjanya, itu bisa berkreativitas dan inovasi. Itu motivasi yang kuat dalam bekerja. Kemudian tadi dan faktor manusia ada poin bahwa penawaran tenaga kerja. Tentu ketika kita bekerja dalam sebuah perusahaan atau organisasi, harapannya kita masa depannya itu jelas, status pekerjaan kita itu jelas, ya, apakah penuh waktu penuh, paruh waktu, atau bekerja lepas. Penawaran kerja, ya, artinya ya dengan kita bekerja di perusahaan itu untuk kedepannya statusnya kita bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini juga termasuk poin, ya. Kemudian etos kerja. Jadi faktor manusia ada poin bahwa etos kerja ini adalah merujuk pada sikap, nilai, keyakinan individu terhadap pekerjaan dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas-tugas pekerjaan. Nah, etos kerja mencerminkan komitmen seseorang terhadap pekerjaan, membuat dedikasi, ketekunan, dan tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang telah diemban atau diberikan kepadanya. Selanjutnya faktor yang kedua, menurut Tambunan tadi faktor manusia, ada beberapa poin, ya. Kemudian faktor ekonomis atau bisnis, ini meliputi bahan baku, kemudian akses sumber keuangan, kemudian nilai ekonomis, dan ya poin dari faktor ekonomisnya yang terakhir ada segmen pasar yang dilayani. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat menurut Ivan Sevic, Konov Paske, dan Matheson yang terpilih pada tahun 2002 mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja ini diantaranya itu tujuan yang spesifik. Artinya tujuan yang spesifik akan mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik, daripada tujuan yang tidak jelas. Kalau tujuan dari perusahaan itu jelas, artinya perusahaan dalam menentukan visi, misi, tujuan, serta bagaimana strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan itu, tentu itu akan mempengaruhi sebuah kinerja yang dilakukan oleh karyawan. Kemudian poin yang kedua, ini pengikutsertaan seluruh bagian. Artinya dalam sebuah perusahaan kan ada namanya manajemen. Ini manajemen kinerja merupakan suatu sistem yang memiliki sejumlah bagian yang keseluruhannya harus diikut sertakan. Nah, jika mengharapkan atau menghendaki sistem manajemen kinerja ini dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi, manajer, dan karyawan, seluruh pekerjaan harus dibagi habis kepada seluruh bagian, dan bagian harus membagi habis kepada seluruh subbagian, dan subbagian harus membagi habis kepada seluruh pekerja atau seluruh staf. Artinya ketika pekerjaan itu diberikan kepada seseorang yang sesuai dengan kemampuannya, jobnya, maka pekerjaan itu akan lebih efektif dan produktif. Maka ini salah satu faktor juga yang mempengaruhi sebuah kinerja. Kemudian pendapat yang selanjutnya yaitu menurut Zami yang dikemukakan pada 2008 mengatakan bahwa ada beberapa hal yang dapat menentukan atau faktor yang menentukan kinerja karyawan. Itu ada 7 menurut Zami dari tahun 2008 faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Antara lain, yang pertama, jumlah atau komposisi dari kompetensi yang diberikan. Artinya, semakin detail pekerjaan yang dihargai dengan kompensasi, tentu akan semakin baik pula kinerja yang disuguhkan kepada perusahaan. Artinya, jumlah dan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan semakin banyak, makin baik. Seperti itu. Yang kedua, poinnya penempatan kerja. Artinya yang tepat, penempatan kerja yang tepat. Artinya ini semakin tepat posisi seseorang atau semakin tinggi pula kinerja yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Artinya ketika seseorang yang memiliki kemampuan A diberikan tugas A, maka tentu akan mendapatkan atau menghasilkan sesuai yang diharapkan.
tersebut. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kinerja itu poin penting adalah pelatihan. Artinya, semakin sering diberikan pelatihan yang sesuai dengan tugas dan fungsi, maka semakin baik pula kinerja karyawan tersebut. Semakin sering mengevaluasi, kemudian ketika ada pekerjaan baru, dia diberikan pelatihan, maka akan semakin baik pula nanti kinerja karyawan itu dalam bekerja. Kemudian yang keempat, promosi. Artinya ini semakin jelas jenjang karir seseorang, maka semakin baik pula kinerja orang tersebut. Artinya pasti tentu dalam sebuah perusahaan seseorang itu antara karyawan satu dan karyawan lain tentu bersaingnya dengan rasa yang baik. Artinya ketika seseorang itu sudah bekerja dengan kemampuan yang mengeluarkan semua potensi yang dia miliki, kemudian jenjang karirnya itu jelas, maka akan meningkatkan kinerja karyawan itu. Tapi sebaliknya, kalau dia sudah bekerja dengan baik, meningkatkan karirnya, tapi tidak ada peningkatan promosi karir di karirnya itu, maka nanti semakin lambat laun kinerja akan semakin turun. Kemudian poin yang kelima ada rasa aman di masa depan. Artinya ini, dengan adanya pesangon dan berbagai tunjangan hari tua, maka semakin baik pula kinerja seseorang yang dimiliki oleh perusahaan. Artinya rasa aman yang akan didapat ketika di masa depan. Artinya ketika dia sudah tidak bekerja, apakah dia mendapatkan tunjangan di hari tua atau dapatkan pesangon? Kalau seperti itu, maka itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Kemudian yang keenam ada hubungan dengan rekan kerja. Artinya manusia ini kan pasti namanya hidup makhluk sosial, pasti bertemu dengan manusia yang lain. Artinya semakin baik komunikasi antar karyawan secara horizontal, semakin baik pula kinerja karyawan itu. Artinya ketika rekan kerjanya itu baik, maka akan mempengaruhi kinerja karyawan itu. Artinya bisa rukun dan bisa kompak, saling bantu. Yang ketujuh, hubungan dengan pemimpin. Artinya semakin baik komunikasi vertikal antara karyawan dan pemimpin, maka semakin baik pula kinerja karyawan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu kriteria untuk menilai kinerja menurut Bernardin dan Russell pada tahun 2011 ada 6 kriteria. Yang pertama yaitu quality, yaitu tingkatan di mana proses atau penyesuaian pada cara yang ideal di dalam melakukan aktivitas atau memenuhi aktivitas yang sesuai harapan. Dan yang kedua yaitu quantity. Quantity adalah jumlah yang dihasilkan diwujudkan melalui nilai mata uang, jumlah unit, dan jumlah dari siklus aktivitas yang telah diselesaikan. Dan yang ketiga yaitu timeliness, yaitu tingkatan di mana aktivitas telah diselesaikan dengan waktu yang lebih cepat dari yang ditentukan dan memaksimalkan waktu yang ada untuk aktivitas lain. Selanjutnya yaitu cost effectiveness, yaitu tingkatan di mana penggunaan sumber daya perusahaan berupa manusia, keuangan, dan teknologi dimaksimalkan untuk mendapatkan hasil yang tertinggi atau pengurangan kerugian dari tiap unit. Selanjutnya yaitu need for supervision, tingkatan di mana seorang karyawan dapat melakukan pekerjaannya tanpa perlu meminta pertolongan atau bimbingan dari atasannya. Yang terakhir yaitu interpersonal impact, yaitu tingkatan yang menunjukkan seorang karyawan merasa percaya diri, punya keinginan yang baik, dan bekerja sama di antara rekan kerja. Kemudian yaitu tujuan melakukan penilaian kinerja menurut Kostler dalam Dassler tahun 2011. Yang pertama yaitu melakukan status jabatan, yang kedua yaitu mengimplementasikan kegiatan-kegiatan, dan yang terakhir yaitu menerjemahkan sistem otoritas ke dalam kontrol yang mengatur kinerja. Kemudian yaitu menurut Gibson, Ivan Savage, dan Donnelly dalam Dassler 2011, yaitu ada 2 tujuan utama penilaian kinerja. Yang pertama yaitu pertimbangan pekerjaan, menunjukkan bagaimana mengetahui, menilai, menyimpulkan, dan memberikan imbalan sesuai dengan tingkat kinerjanya masing-masing. Yang kedua yaitu pertimbangan tujuan, menunjukkan bagaimana mengetahui, menyimpulkan, dan mengantisipasi kendala-kendala yang dihadapi pegawai selama bekerja. Selanjutnya yaitu menilai mutu kerja karyawan dapat dilihat dari yang pertama, sikap dalam melaksanakan tugas.
Contohnya dapat dilihat dari sikap menganggap bawahan tidak lebih rendah statusnya dalam perusahaan pengetahuan. Yang kedua yaitu perencanaan dalam bekerja. Salah satu contohnya yaitu kemampuan menyesuaikan dengan perkembangan iptek dan kemampuan pendukung dalam melaksanakan tugas. Yang terakhir yaitu kemampuan dalam melaksanakan tugasnya, contohnya pendidikan, persiapan, dan rencana. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.